Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menegita Devi Rahmawati dengan NPM 2213053092, kelas 2F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan rincian proses pengembangan RPP yang telah saya buat beserta dokumentasinya. Pertama yaitu identitas RPP. Bagian ini berisi nama satuan pendidikan yang sesuai dengan tempat saya melakukan wawancara, yakni SD Negeri 3 Metro Timur pada guru kelas 2 dan semester yang saya pilih adalah semester 1. Tema yang saya pilih adalah tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkunganku dengan subtema Bermain di Lingkungan Rumah. Muatan terpadu yang saya pilih ialah Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Pada pertemuan ini, alokasi waktu yang saya butuhkan adalah 1 hari sebab menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara pada guru tersebut menjelaskan bahwa pemahaman peserta didik dalam membaca, menulis, dan berhitung masih kurang dan harus diajarkan, serta kurangnya semangat peserta didik dalam belajar, yang menyebabkan tidak selesainya tujuan pembelajaran di dalam RPP, sehingga terkadang satu RPP bisa saja digunakan untuk 2 kali pertemuan. Bagian yang kedua adalah kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi tersebut meliputi aspek sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Kompetensi ini saya dapatkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018. Bagian yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar didapatkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018. Kompetensi dasar yang dipilih yaitu KD 3.2 dan 4.2 untuk Bahasa Indonesia, KD 3.4 dan 4.4 untuk Matematika, serta KD 3.2 dan 4.2 untuk SBDP. Bagian yang keempat yaitu indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang telah menjadi acuan penilaian pada suatu mata pelajaran. Untuk merumuskan indikator, yang pertama harus memahami tingkatan kompetensi yang digunakan dalam kompetensi dasar atau KD. Kemudian menentukan kompetensi dasar yang akan dijadikan indikator yang terdapat dalam teori taksonomi Bloom. Lalu mencocokkan kata kerja operasional atau KKO yang ada pada teori taksonomi Bloom. Indikator dengan C1 dituliskan pada bagian awal, setelah itu baru indikator C2, dan seterusnya sehingga berurutan. Tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Pengembangan tujuan pembelajaran tidak terlepas dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, diusahakan harus memuat 4 hal yang biasa dikenal dengan singkatan ABCD. A. Audiens, yaitu siswa atau peserta didik. B. Behavior, yaitu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. C. Condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dan D. Degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Berikut salah satu tujuan pembelajaran dengan menerapkan cara ABCD. Berikut salah satu tujuan pembelajaran dengan menerapkan cara di atas. Dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, siswa dapat menuliskan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas termasuk condition, siswa sebagai audiens dapat menuliskan sebagai behavior dan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat sebagai degree. Materi ajar. Materi yang digunakan pada pengembangan RPP menyesuaikan dengan muatan terpadu, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Untuk muatan Bahasa Indonesia ditunjukkan dengan mengajak peserta didik untuk membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. Untuk muatan Matematika ditunjukkan dengan mengajak peserta didik untuk mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Untuk SBDP ditunjukkan dengan mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek nada pada lagu serta membedakan panjang pendek nada pada lagu anak. Selanjutnya, metode dan pendekatan. Metode yang saya gunakan yakni dengan permainan atau simulasi.
diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik atau scientific approach karena menyesuaikan karakteristik peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan diberikan alokasi waktu 10 menit, yaitu guru akan memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, serta menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang bermain di lingkunganku, serta menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Berikutnya, pada kegiatan inti, yang mana di dalam kegiatan ini memiliki alokasi waktu 150 menit. Pada awal pembelajaran, guru mengarahkan siswa untuk mengamati gambar Benny dan Tiur yang sedang bermain perahu kertas, lalu mengajak siswa untuk berdiskusi, kemudian membimbing siswa untuk menyanyikan lagu, dan sebelum menyanyi, terlebih dahulu dijelaskan bahwa dalam bernyanyi harus memperhatikan nada. Selanjutnya, penutup. Pada kegiatan penutup ini memiliki alokasi waktu 15 menit. Bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar setelah melakukan diskusi terkait materi yang telah diajarkan, lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian melakukan penilaian hasil belajar dan kegiatan terakhir yaitu doa penutup untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian. Penilaian bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Penilaian yang digunakan yakni penilaian sikap menggunakan lembar observasi dengan tabel, penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja disertai tabel, serta penilaian pengetahuan dengan tes. Sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku siswa tema Bermain di Lingkunganku kelas 2 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, gambar Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Ketiga, teks lagu berdayung, dan yang terakhir, teks bermain perahu kertas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.